Assalamualaikum, nama saya Bella Fitriasari. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Pendidikan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya diawali dengan berdoa ya. Silahkan ketuanya dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, dipertahankan ya anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, Ibu ingin memberikan video motivasi nih buat kalian semua. Nanti Ibu minta di akhir video, ketika video sudah selesai, diberi kesimpulannya ya. Baik, Bu. Norito na. Wimpo! Oke, pivotara. Pomelo? Ada yang tahu nggak kesimpulan dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Wage. Kesimpulannya, pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri akan lebih mudah apabila kita lakukan secara bersama-sama atau dengan tim, Bu. Dan satu lagi, apabila kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, Bu. Ya, benar sekali Wage. Baiklah, kita lanjut ke materi ya. Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Hanum. Permasalahan perangkat keras komputer, Bu. Ya, benar sekali Hanum. Untuk menghindari permasalahan pada perangkat komputer, kita harus sering melakukan perawatan pada perangkat komputer tersebut. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perawatan perangkat keras pada komputer. Baik, Bu. Silahkan diamati dan dipahami tentang video yang akan Ibu paparkan di depan. Baik, Bu.
satu obeng, satu penghapus, dan pasta. Dan kalau misalkan teman-teman punya blower fan atau peniup debu, ya boleh dimanfaatkan lah. Pertama-tama kita buka dulu tutup casing komputer yang di sebelah kanan. Lalu kita bersihkan debu-debu yang menempel di sekitar motherboard, hard disk, power supply, kabel-kabel, dan lainnya. Kalau misalkan teman-teman punya blower fan yang mesin peniup debu itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa langsung semprotkan saja ke bagian belakang si power supply. Karena di sana bagian-bagian yang sangat penting yang harus bersih dari debu. Karena power supply adalah rumah listrik yang akan mengalirkan listrik-listrik ke part-part komputer. Atau teman-teman kalau misalkan bisa membuka si motherboard dari casingnya, ya silahkan bukalah. Dan bersihkan dengan menggunakan koas secara manual. Karena cara ini akan lebih bersih, akan lebih efektif karena kita bisa menjangkau sela-sela yang sulit dijangkau ketika si motherboard ini terpasang ke si casing tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa mencabut memori RAM dan sekalian membersihkan slot RAM yang berada di motherboard. Buka cooling fan untuk bisa membersihkannya sekaligus mengganti pasta yang sudah mengering di si prosesor. Karena pasta yang sudah mengering itu tidak bagus untuk digunakan. Bersihkan pasta menggunakan tisu atau menggunakan kain yang halus. Bersihkan juga sisa-sisa pasta dan debu yang menempel si motherboard dengan menggunakan koas. Untuk memaksimalkan kinerja RAM, kita bisa bersihkan kuningan-kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil agar kuningan yang sedikit menghitam kembali menjadi kuning dan performanya akan semakin membaik, terlebih lagi untuk umurnya akan lebih lama. Buka fan cooling untuk membersihkan debu di sela-sela heatsink dan kipas yang mengganggu sirkulasi udara. Ini juga salah satu bagian penting yang harus selalu bersih karena berhubungan langsung dengan prosesor temperatur. Bisa juga dicuci dengan menggunakan air. Ini tidak apa-apa, sah-sah saja. Setelah bersih semuanya, kita tambahkan pasta baru ke prosesor secukupnya saja. Pasangkan cooling dan RAM setelah bersih. Jangan lupa bersihkan casing dengan koas dan sedikit lap basah. Lalu pasangkan kembali semua part-part dan langsung kita tes nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan komputernya, masuk dulu ke BIOS. Kita akan mengecek temperatur si komputer dan sekaligus kita cek voltase yang dikeluarkan dari power supply. Apakah power supply ini masih bagus atau sudah drop? Nah, di sini sudah ada keterangannya 5 volt dan 12 volt. Ternyata si power supply ini karena sudah lama digunakan, daya yang seharusnya 5 volt itu hanya mengeluarkan daya sekitar 4,8 volt. Yang 12 volt power supply ini mengeluarkan daya sebesar 12,1 volt. Jadi si power supply ini performanya sudah sedikit menurun. Karena yang seharusnya power supply ini mengeluarkan daya 5 volt, tapi di sini hanya mengeluarkan 4,8 volt. Memang power supply ini masih bisa digunakan, tapi untuk beberapa bulan ke depan lah. Kalau misalkan punya rezeki lagi, cepat-cepat gantilah supaya tidak mengganggu ke part-part komputer yang lainnya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya atau yang tidak dimengerti? Tidak ada, Bu. Coba masing-masing berikan satu contoh tentang perawatan perangkat keras pada komputer. Ibu akan berikan waktu 3 menit. Setelah itu, kalian akan menjelaskan hasil contoh tersebut. Baik, Bu. Ayo, coba siapa yang ingin duluan untuk memaparkan hasil tugas yang telah dikerjakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Wage. Contohnya kita melakukan perawatan kepada hardware, yaitu dengan cara membersihkan hard disk dari debu-debu. Ya, bagus sekali Wage. Selanjutnya, silakan Hanum. Baik, Bu.
Contohnya pada monitor, kita dapat membersihkan layar monitor dari debu dan kotoran yang menempel. Ya, bagus sekali Hanum. Berarti sudah pada paham semua tentang pembelajaran hari ini tentang perawatan perangkat keras pada komputer ya? Baik, pertanyaan terakhir yang bisa menjawab akan Ibu berikan nilai plus. Baik, Bu. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan perawatan pada komputer? Saya, Bu. Ya, silahkan Wage. Supaya komputer tidak cepat rusak dan memiliki usia pakai yang panjang. Yang kedua, supaya komputer bersih. Yang ketiga, agar pekerjaan pengguna tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada komputer. Ya, benar sekali Wage. Ibaratkan rumah, jika tidak dirawat atau tidak dibersihkan, pasti akan rapuh dan bersemak. Sama dengan komputer, jika tidak dirawat, pasti akan rusak. Untuk menghindari kerusakan tersebut, alangkah lebih baiknya dilakukan perawatan berkala. Baiklah, kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ingin kalian mencatat seluruh yang kita pelajari hari ini dan itu akan dinilai untuk tambahan nilai kalian. Baik, Bu. Dan Ibu harap pelajaran hari ini dapat diulang-ulang dan dipahami lagi ya agar tidak lupa. Baik, Bu. Silahkan Ketua dipimpin doa penutupnya. Baik, Bu.